Satu, dua, tiga. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Tiara Kristi, saya Mona, saya Mutia Bujati, dan saya Niwendilianti. Kami di sini akan membahas tentang diare yang untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Simak video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Apa itu diare? Diare adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh terganggunya pencernaan. Diare biasanya ditandai dengan buang air besar 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Feses yang dikeluarkan bisa berupa lembek dan sangat berair. Apa penyebab diare? Diare biasanya disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari infeksi seperti infeksi bakteri ataupun infeksi virus, keracunan makanan, alergi makanan, dan penyakit yang dapat memicu terjadinya diare. Nah, untuk gejala-gejala dari diare, perut kembung, tidak mampu menahan keinginan buang air besar, perut mulas, mual, atau muntah, demam, tinja berlendir atau berdarah. Nah, bagaimana proses diare terjadi ketika dua usus kecil dan usus besar gagal melakukan tugasnya? Tinja akan menjadi cair. Inilah yang terjadi saat kita diare. Diare biasanya terjadi karena infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit. Nah, selanjutnya itu ada komplikasi pada diare, itu bisa seperti dehidrasi berat, lalu ada gangguan elektrolit, kemudian ada kerusakan organ seperti gagal ginjal, lalu ada shock hipovolemik maupun koma. Nah, kemudian ada seperti infeksi pada anus, kemudian juga ada kehilangan berat badan yang berlebih, itu bisa menyebabkan massa otot kita tuh menurun dan menyebabkan gangguan kesehatan lainnya, bahkan bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Nah, di sini ada pencegahan diare. Pencegahan diare ada 7 langkah. Yang pertama ada mencuci tangan dengan 6 langkah untuk menghindari bakteri menempel pada tangan kita. Dan yang kedua ada mengonsumsi makanan dan minuman yang matang. Dan yang ketiga ada menghindari makanan mentah, karena di makanan mentah itu terdapat bakteri dan virus yang dapat menyebabkan diare karena usus kita terganggu. Keempat, menjalani vaksinasi. Dan yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Keenam, mengonsumsi probiotik atau obat-obatan yang untuk mencegah diare. Dan yang ketujuh, menjaga kebersihan rumah agar terhindar dari bakteri yang dapat menyebabkan diare dan terganggu pada usus kita. Nah, teman-teman, terakhir ada penanganan diare, yaitu yang pertama, mengonsumsi cairan elektrolit. Yang kedua, mengonsumsi makanan lunak. Yang ketiga, menghindari asupan penyebab diare. Dan yang keempat, mengonsumsi serat larut. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang mengandung kalium tinggi, protein, dan fiber. Yang keenam, mengonsumsi obat anti diare, antibiotik, dan pereda nyeri. Dan yang ketujuh, mengonsumsi obat yang dapat mempertahankan gerakan usus. Yang kedelapan ada mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan enzim laktase. Yang terakhir yaitu mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik dan... Sekian dari kami kelompok 9. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ayo kita cegah diare, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kasih. Dadah.